فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Insyaallah tabarak wa ta'ala kita akan melanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah tentang sebab penyusunan kitab sifat salat Nabi. Kata penulis, "Walamma kuntu lam aqif ala kitabin jami'in fi hadzal mawdu'." Tatkala aku belum mendapatkan kitab yang mengumpulkan perihal ini, yaitu yang mengumpulkan tata cara salat Nabi secara lengkap dan rangkum, faqad ra'aitu minal wajib alayya, maka aku melihat merupakan kewajiban saya an ad'a li ikhwanil muslimin, untuk membuatkan saudara-saudaraku kaum muslimin mimman hammuhumul iktida fi ibadatihim bihadi nabiyyin sallallahu alaihi wasallam, dari orang-orang yang cita-citanya menteladani ibadah-ibadah mereka petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitaban mustaw'aba, sebuah kitab yang rangkum, ma amkan li jami'i ma yata'allaq, apa yang memungkinkan untuk semua yang berkaitan bi sifati salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan sifat tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, minat takbiri ila taslim, dari takbir sampai salam, bihaitsu yusahhilu ala man waqafa alaihi, di mana akan memudahkan siapa saja yang mendapatinya, minal muhibbina lin nabi hubban shadiqa, dari orang-orang yang mencintai Nabi dengan kecintaan yang jujur, al-qiyama bi tahqiqi amrihi, untuk melaksanakan mewujudkan perintah beliau, fil haditsil mutaqaddam, pada hadis yang telah disebutkan, sallu kama ra'aitumuni usalli, yaitu salatlah kalian seperti kamu melihat saya salat. Walihada, oleh karena itulah, fa inni syammartu an sa'idil jaddi, maka saya pun menyingsingkan lengan semangat, wa tatabba'tul ahadits al muta'alliqati bima ilaihi qasadtu min mukhtalifi kutubil hadits, dan saya pun berusaha mencari hadits-hadits yang bersangkutan dengan apa yang saya maksud dari beraneka ragam buku-buku hadis. Fakana min dzalika hadzal kitab alladhi baina yadayka, maka hasil dari itu adalah kitab yang ada di hadapanmu ini. Wa qad ishtaratu ala nafsi an la urida fihi min al ahadits an-nabawiyyah illa ma sabata sanaduhu, dan saya telah bersyarat terhadap diriku sendiri untuk tidak memasukkan dalam buku ini berupa hadits-hadits Nabi kecuali yang sahih sanadnya. Hasbu ma taqtadihi qawaidul hadits asy-syarif wa usuluhu, sesuai dengan konsekuensi dari kaidah-kaidah ilmu hadis yang mulia dan juga usulnya, dasar-dasarnya. Wa darabtu safhan an kulli ma tafarrada bihi majhul aw dha'if, dan saya pun darabtu safha, saya pun mencampakkan apa-apa yang bersendiri penyebutannya oleh orang yang majhul atau orang yang lemah. Sawa'un kana fil hayat aw al adhkar aw al fadail wa ghairiha, baik itu berkaitan dengan hayat, kondisi, ataukah zikir-zikir, ataukah keutamaan-keutamaan dan yang lainnya. Itu beliau sedang mempersyaratkan dirinya untuk tidak memasukkan hadis yang diriwayatkan oleh orang yang majhul atau orang yang dhaif. Li'annani a'taqidu anna fi ma sabata min al-hadis bunyah 'anil dha'if minhu. Karena saya yakin bahwasanya apa-apa yang telah sahih dari hadis-hadis yang ada, kecukupan daripada mendatangkan hadis-hadis yang lemah. Pada hadis yang sahih sudah cukup.
Li'annahu la yufidu bila khilafin illa dhann. Dikarenakan hadis-hadis dhaif tidak mendatangkan faedah tanpa diperselisihkan kecuali hanya kemungkinan. Mungkin saja, tapi kan dhaif. Bisa saja, tapi kita tidak bisa pastikan karena dhaif. Wa dhannu al-marju'. Dan yang namanya dhann itu lemah. Persangkaan itu tidak kuat. Wa huwa kama qala ta'ala la yughni minal haqqi syai'a. Sebagaimana yang Allah katakan, inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya praduga itu tidak mencukupkan sedikit pun dari kebenaran. Wa qala sallallahu alaihi wasallam iyyakum wadh-dhann, waspadalah kalian dari praduga. Fa inna dhanna akdzabul hadits, karena praduga itu adalah sedusta-dusta hadis. Falam yata'abbadana Allah Ta'ala bil 'amali bihi, sehingga Allah tidak mewajibkan kita beribadah dengan mengamalkan yang seperti itu, yaitu berdasarkan praduga seperti dalam hadis-hadis yang dhaif. Bal nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu, melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita darinya. Faqala, beliau mengatakan, ittaqul haditsa anni illa ma 'alimtum. Hati-hatilah kalian menyebutkan sesuatu dariku kecuali yang kalian ketahui, yaitu kalian ketahui kebenarannya. Dan beliau di ta'liqnya rujuk dari hadis ini. Hadis ini dhaif. Namun barakallahu fikum, di sana ada hadis-hadis sahih, man qala alayya ma lam aqulhu falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berkata-kata tentang saya yang saya tidak pernah katakan, maka hendaklah dia persiapkan tempat tinggalnya berupa api neraka. Fa idza naha an riwayatid dhaif, apabila Nabi melarang meriwayatkan hadis yang dhaif, fabil ahra ay yanha 'anil 'amal bihi, maka lebih pantas Nabi melarang untuk mengamalkannya. Hada, demikian. Wa qad kuntu wada'tu kitab ala syatrain, dan sebelumnya aku telah menjadikan kitab ini menjadi dua susun. A'la wa adna, satu ada di atas dan satu di bawah. Yang di atas tulisannya lebih besar, yang di bawah tulisannya lebih kecil. Nah, ammal awwal fahuwa kal matni. Adapun yang pertama, yaitu yang bagian atas, maka itu laksana matan. Wa awraftu fihi mutun al ahadits aw al jumal al lazimati minha. Saya masukkan padanya matan-matan hadis dan juga kalimat-kalimat yang mesti dari hadis. Wa wada'tuha fi amakiniha al-la'iqati biha. Lalu saya letakkan kalimat-kalimat tersebut pada tempat-tempat lain yang layak. Mu'allafan baina ba'dihha, dengan menyusun antara sebagian dengan yang lainnya. Bihaitsu yabdul kitab munsajiman min awwalihi ila akhirih, sehingga nampak kitab ini tersusun dari awal sampai akhir. Wa haristu 'ala al-muhafazati 'ala nas al-hadits, dan saya bersungguh-sungguh untuk tetap memelihara nas hadis. Wa lafzihi, dan juga sesuai dengan lafaznya, alladzi warada fi kutubis sunnah, yang disebutkan dalam buku-buku sunnah. Wa qad yakunu lahu alfadhun fa'uthira minha lafdhan li fa'idati at-ta'lif aw ghairihi. Dan bisa saja satu hadis memiliki beberapa lafaz, maka aku akan memilih yang lebih sesuai darinya secara lafaz untuk faedah penyusunan, yaitu agar susunan kitab ini lebih enak. Jadi kadang lafaz sahihain beliau tidak pakai, karena beliau menginginkan susunan yang cocok, dia ambil lafaz di luar sahih, yang mana barakallahu fikum lafaz tersebut apabila digabungkan dengan hadis yang sebelumnya kelihatan tersambung. Nah, waqad adummu ilaihi ghairahu min al-alfaz, dan kadang-kalanya saya campur dari nas lafaz hadis tersebut lafaz-lafaz yang lain. Fa unabbi ala dzalika biqauli wa fi lafdhin, maka saya kasih keterangan tentang hal itu dengan ucapan saya dan dalam lafaz yang lain, kada wa kada, ini dan itu, au wa fi riwayatin, atau saya akan katakan dalam riwayat kada wa kada. Walam a'zuha ila ruwatiha minas sahabati illa nadira, dan saya tidak menyebutkan atau tidak menyandarkan lafaz-lafaz tersebut kepada para perawinya dari kalangan para sahabat kecuali jarang.
Wala bayantu man rawaha min a'immatil hadis, dan saya juga tidak menyebutkan siapa yang meriwayatkan lafaz tersebut dari para imam-imam hadis, tashilan lil mutala'ati wal muraja'ah, untuk memberikan kemudahan mentelaah dan memurajaah. Nah, ini barakallahu fikum bagian atas. Beliau sengaja jadikan bagian atas seperti matan. Beliau jarang menyebutkan siapa perawinya dan siapa sahabatnya, supaya seakan-akan penjelasannya sambung. Seakan-akan penjelasannya sambung, tidak terputus dengan diriwayatkan oleh fulan, berkata fulan, dari sahabat fulan, dan seterusnya. Tapi barakallahu fikum, beliau hanya mengambil matan-matan yang beliau lihat tersambung dengan matan yang lain, dan jarang beliau sebutkan perawinya ataukah sahabatnya. Nah, ini barakallahu fikum bagian atas yang dijadikan sebagai matan kitabnya. Adapun bagian bawahnya, insyaallah kita akan ambil pada pertemuan berikutnya keterangan tentang hal itu. Nah,